Yang mungkin sebagian berpikir, ya sudah, orang memang susah hidupnya, mungkin dia berpikir lebih baik mati. Di istana Fir'aun ada seorang wanita pula yang hidup bergelimang harta, yang hidup penuh dengan segala fasilitas, penuh dengan penghormatan. Dia memiliki pembantu-pembantu yang senantiasa taat dan nurut kepada dia. Siapa dia? Istrinya Fir'aun. Kalau tadi itu tukang sisir putrinya Fir'aun, ada satu orang yang bagaimana dia berpegang teguh dengan agamanya walaupun nyawa meregang. Kalau mungkin dibunuh jamaah, dengan dipenggal kepalanya selesai. Tapi dibunuh, dan sebelum dibunuh disiksa. Gak semua orang mampu. Apalagi dia hidup enak, dia hidup nyaman. Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun, bagaimana sejak bayi itu masuk di istana Nabi Musa alaihissalam, tatkala semua bayi-bayi laki-laki yang lahir tahun itu disembelih, istrinya Fir'aun mengatakan kepada Fir'aun, la taqtulu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Kata istri Fir'aun, jangan dibunuh, jangan dibunuh. Mudah-mudahan dia bermanfaat buat kita, atau kita ambil dia sebagai anak. Ya, ini firasat istrinya Fir'aun sejak awal. Dan betul, bayi itu bermanfaat buat istrinya Fir'aun. Bagaimana dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan secara otomatis dia sudah membayangkan, karena dia tahu dengan kebejatan suami. Fir'aun tidak akan membiarkan seorang pun beriman kemudian hidup bebas. Dan sebelum itu, istrinya Fir'aun sudah melihat sebuah kejadian. Bagaimana tukang-tukang sihir Fir'aun tatkala beriman itu diancam oleh Fir'aun. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf thumma la usallibannakum ajma'in. Fir'aun mengatakan, aku akan potong tangan dan kaki kalian secara silang. Kemudian aku akan menyalib kalian semuanya di pohon-pohon kur. Dan itu dilakukan Fir'aun. Dan istri Fir'aun melihat tukang-tukang sihir itu disalib untuk menjadi contoh bagi bangsa Mesir. Jangan sampai ada yang melangkah seperti langkah mereka. Istrinya Fir'aun melihat itu, dan dia tahu dengan resiko dia beriman. Tapi dia tetap mengumumkan keimanan. Akhirnya Fir'aun perintahkan kepada panglimanya untuk menyiksa istrinya agar keluar dari agama Allah ini atau dibunuh mati. Maka di beberapa kisah Israiliyat disebutkan bahwasanya istrinya Fir'aun diikat di tanah, kedua tangannya dan kedua kakinya, dipecut, didera, dibawakan batu di atas kepalanya, tapi dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Kemudian dibunuh. Tatkala dia disiksa, tidak ada sedikit pun keraguan terhadap agama Allah ini. Dia berdoa. Allah Azza wa Jalla memberikan contoh di dalam Al-Quranul Karim. Sebuah contoh yang sampai hari ini kita baca, jadi pelajaran buat kita, bahwa seorang muslim itu tidak boleh menyerah dengan keadaan.